Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iswartina dengan NIM 6324147 dari kelompok 7. Baik, di sini saya ingin menyampaikan tutorial membuat perusahaan dagang di aplikasi komputer ABSS Primer 20. Sebelumnya kita harus mempunyai aplikasi ABSS-nya terlebih dahulu. Setelah itu kita buka. Setelah itu ketik yes. Tunggu sebentar. Nah, di uh, welcome to ABSS Primer. Di sini ada menu open, create, explore, what new, sama exit. Nah, karena kita ingin membuat perusahaan dagang, maka kita harus membuat kerannya terlebih dahulu. Seperti kita klik create atau membuat. Next. Nama company name-nya kita ingin membuat perusahaan dagang. Contohnya perusahaan toko Ibu Aceh 2. Nomor addressnya Kabupaten Purwakarta. Nomornya 085882377283. 085882377283. @gmail.com. Setelah itu kita pencet next. Periodenya karena aku ngambil tahun 2025, jadi kita ambil tahun 2025 dari bulan Desember ke bulan Januari. Setelah itu next. Oke. Di sini nanti kita diarahin ke local disk C untuk menyimpan file data perusahaan baru. Tadi kan datanya toko sembako Ibu Aceh 2. Kita save. Setelah itu next. Tunggu sebentar. Untuk asisten. Center. Nah, ini adalah dashboard pertama toko sembako Ibu Aceh 2. Baik, di sini saya ingin membuat data akun list. Di dalam akun list ini ada beberapa akun yang akan ditambahkan. Contohnya seperti kas. Kita lihat di modul. Ada kas di bank, piutang usaha, persediaan barang dagang, perlengkapan toko, peralatan toko, dan sebagainya. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang bagaimana sih cara buat akun list gitu. Nah, langkah-langkah membuat akun sebagai berikut. Pada comment center akun, klik akun list, kemudian klik new. Nih, di sini. Di menu akun, setelah itu akun list. Nah, kita ingin mendapatkan sebuah akun, maka klik new di sini. Ini tombol menambah akun. Nah, itu kita kembali lagi ke sini. Nah, pilih header akun atau detail akun, kemudian pilih akun type, dilanjutkan dengan mengisi akun number dan akun name, terus kemudian klik OK. Contohnya seperti ini. Di sini ada detail akun,
akun Taipei-nya bank, akun nomornya 1110, nama akunnya kas. Kemudian setelah kita memasukkan data akun tersebut, data itu akan otomatis ada di menu akun list. Nih, kas. Begitupun seterusnya. Jika ingin menambahkan sebuah akun, maka klik new, tambahkan akun type, kemudian akun number, akun name, kemudian klik OK. Setelah klik OK, maka otomatis akun tersebut akan muncul di akun data akun. Kemudian setelah kita memasukkan data akun, ada juga menghapus akun. Caranya bagaimana cara menghapus akun itu sama halnya seperti tadi, hanya saja perbedaannya tuh pada command center akun, klik akun list. Nah, di dalam menu akun list ini, kalau misalnya kita ingin menghapus sebuah akun, maka pilih salah satu, yaitu kayak misalnya mau menghapus akun kas ini. Nah, kita klik tombol panahnya. Nah, di sini di akun name-nya misalnya diganti menjadi bank. Nah, ini diganti menjadi bank BRI. Otomatis di kode name yang tadi akan muncul Bank BRI, tapi ini tidak bisa diganti karena akun yang kami buat ini sudah terintegrasi. Kemudian setelah menghapus sebuah akun, kita masuk ke nih, pada bagian Wagesa dan Saliris, klik kanan kemudian akun. Sama yang tadi saya jelaskan. Mengedit data akun. Jika ingin mengedit data akun, caranya sama seperti tadi. Hanya saja bedanya di sini, kalau misalnya kita ingin mengedit sebuah akun, misalnya kita ingin mengedit akumulasi kendaraan. Kita pencet ini, kemudian 2 kali pencetnya. Nah, di sininya ada akumulasi penyusutan kendaraan. Misalnya mau diganti jadi penyusutan kendaraan aja. Nah, itu juga bisa. Kemudian tinggal klik OK. Setelah itu nanti muncul di sini penyusutan kendaraan di menu akun. Perkenalkan, nama saya Rika Nuranida dengan NIM 63240667. Di sini saya akan menjelaskan pembuatan data pelanggan, data pemasok, dan data karyawan. Yang pertama, saya akan menjelaskan pembuatan data pelanggan. Di sini kita memiliki 3 pelanggan. Yang pertama ada Mawar, yang kedua ada Siti Aminah, dan yang terakhir itu ada Nur Hayati. Untuk langkah-langkah pembuatan data pelanggannya, yang pertama kita pilih car file, lalu pilih car list. Dan di sini itu ada tampilan awal menu car list. Setelah itu kita klik new. Untuk yang ketiga itu pilih card type customer, kemudian pilih destination, dan mulailah isi data yang sudah tersedia. Setelah terisi, kita kemudian klik OK. Dan lakukan hal yang sama untuk data pelanggan yang lain. Selanjutnya itu ada data pemasok. Di sini kita memiliki 2 pemasok, yaitu ada Mywords dan Wings. Untuk langkah-langkah pembuatan data pemasok yaitu yang pertama kita pilih car file, lalu pilih car list, dan kemudian akan muncul tampilan awal menu car list. Setelah itu kita klik new. Dan yang ketiga kita pilih car type supplier, kemudian pilih destination, dan mulailah isi data yang sudah tersedia. Setelah terisi, kita klik OK. Dan lakukan hal yang sama juga untuk data pemasok yang lain. Yang terakhir itu ada data karyawan. Di sini kita memiliki 2 karyawan. Yang pertama ada Habibah, dan yang kedua itu ada Zainab. Untuk langkah-langkah pembuatan data karyawan yaitu yang pertama kita pilih car file, lalu pilih car list. Dan yang kedua itu akan muncul tampilan awal menu car list, kemudian kita akan klik new. Setelah klik new, kita pilih car type employer, kemudian pilih destination, dan mulailah isi data yang sudah tersedia. Setelah terisi semua, lalu klik OK.
dan melakukan hal yang sama juga untuk data karyawan yang lain. Selanjutnya, saya akan menjelaskan setup saldo awal akun. Di sini ada neraca saldo awal toko sembako Ibu Acah. Untuk total keseluruhan neraca saldo awalnya yaitu Rp1.101.507.500. Untuk langkah-langkah pembuatan neraca saldo awalnya yaitu yang pertama, pilih menu setup, lalu pilih balance dan pilih account opening balance. Yang kedua, masukkan nominal dari setiap akun. Setelah memasukkan semua nominal dari setiap akun, lalu klik OK. Saya Habia Rubia dengan NIM 6324149. Di sini saya akan menjelaskan cara pembuatan data pajak. Data pajak yang digunakan untuk database toko sembako Ibu Aceh yaitu PPN sebesar 11%. Langkah-langkah pembuatan data pajak. Yang pertama, pilih menulis, lalu klik teks kode. Setelah itu, tampil data pajak yang sudah tersedia. Setelah tampil data pajak yang sudah tersedia, lalu klik New untuk membuat data pajak yang baru, kemudian isi data pajaknya, lalu klik OK. Selanjutnya, pembuatan pencatatan saldo piutang. Data saldo piutang pada tanggal 31 Desember 2024. Di sini ada nama pelanggan, saldo piutang, dan invoice. Yang pertama ada Mawar dengan saldo piutang 1.250.000, invoice-nya INV strip 001. Yang kedua ada Nurhatatin dengan jumlah saldo piutangnya 2.450.000, invoice-nya INV strip 002. Yang ketiga ada Siti Aminah dengan saldo piutang 850, invoice-nya INV strip 003. Yang keempat ada Syadiah dengan saldo piutang 200.000, invoice-nya INV strip 004. Langkah-langkah pembuatan data memasok. Yang pertama, pilih menu setup, lalu klik balance. Setelah itu klik customer balance. Lalu tampilan awal dari customer balance, kemudian pilih customer summary, pilih nama pelanggan yang dibutuhkan, lalu klik add cell, lalu pilih customer name. Setelah dipilih, isi data sesuai dengan kebutuhan, lalu klik record. Lakukan hal yang sama dengan data saldo piutang lainnya sampai dengan munculnya tampilan berikut. Setelah muncul tampilan saldo piutang setelah diinput semua. Selanjutnya, pembuatan pencatatan saldo hutang. Data saldo hutang pada tanggal 31 Desember 2024. Di sini ada nama pemasok, saldo hutang, lalu invoice. Yang pertama, Mayora dengan saldo hutang 6.750.000, kode invoice-nya INV strip 01. Yang kedua ada Wings, saldo hutangnya 10.120.500 dengan invoice-nya INV strip 02. Langkah pembuatan data pemasok. Yang pertama, pilih menu setup, lalu klik balance. Setelah itu klik supplier balance. Setelah itu tampilan awal dari supplier balance, kemudian pilih supplier summary, pilih nama pelanggan yang dibutuhkan, lalu klik add purchase, lalu pilih supplier name. Setelah itu isi data sesuai dengan kebutuhan, lalu klik record. Lakukan hal yang sama dengan data saldo hutang lainnya sampai dengan munculnya tampilan berikut. Setelah itu tampilan saldo hutang setelah diinput semua. Perkenalkan, nama saya Siti Sadiah dengan NIM 632400182. Di sini saya akan menjelaskan tentang pencatatan persediaan barang. Pada tahap ini dilakukan pencatatan data persediaan barang ke dalam sistem. Data yang diinput meliputi kode barang, nama barang, harga jual, dan satuan. Contohnya seperti beras, minyak, telur, indomie, tepung, dan gula. Proses input dilakukan melalui menu inventory, lalu klik item list pada aplikasi. Setelah masuk ke menu tersebut,
Setiap data barang didaftarkan sesuai informasi yang telah disiapkan. Tujuan dari langkah ini adalah agar seluruh stok barang tersimpan di dalam sistem sehingga memudahkan pengelolaan persediaan, proses penjualan, dan pembuatan laporan stok. Setelah masuk ke menu item list, langkah berikutnya adalah memilih tombol new. Tombol ini digunakan untuk menambahkan data barang baru yang akan dimasukkan ke dalam sistem persediaan. Selanjutnya, isi data barang sesuai kebutuhan perusahaan. Informasi yang dimasukkan meliputi kode barang, nama barang, jumlah stok, harga jual, akun persediaan, serta akun penjualan. Setelah semua data diisi dengan benar, lalu klik OK untuk menyimpan data ke dalam sistem. Dengan begitu, barang akan tercatat dan siap digunakan dalam proses penjualan maupun pengelolaan stok. Pada tahap ini dilakukan pengaturan detail barang pada setiap tab yang tersedia. Centang opsi I buy this item jika barang dibeli untuk dijual kembali, I sell this item jika barang akan dijual kepada pelanggan, dan I inventory this item agar nilai barang dicatat sebagai persediaan. Selanjutnya, isi informasi pada tab buying detail dan selling detail seperti harga beli dan harga jual. Setelah itu, lakukan langkah yang sama untuk seluruh barang hingga semua data persediaan berhasil tersimpan di dalam sistem. Setelah semua data barang diinput dan disimpan, sistem akan menampilkan daftar seluruh persediaan pada menu item list. Pada tampilan ini terlihat kode barang, nama barang, jumlah stok, harga pokok, dan harga jual. Daftar tersebut memudahkan pengguna untuk mengecek data persediaan yang telah tersimpan serta memastikan seluruh barang telah tercatat dengan benar di dalam sistem. Lalu ada saldo persediaan barang. Setelah data barang berhasil dibuat, langkah berikutnya adalah menginput saldo awal persediaan. Data yang dimasukkan meliputi jumlah stok dan harga pokok per unit atau HPP untuk setiap barang. Tujuannya agar sistem memiliki informasi stok awal yang sesuai dengan kondisi sebenarnya di perusahaan. Untuk menginput saldo persediaan, pilih menu inventory, lalu klik count inventory. Selanjutnya, masukkan jumlah stok pada kolom counted sesuai data persediaan yang dimiliki perusahaan. Setelah semua jumlah diisi, lalu klik adjust inventory untuk melanjutkan proses penyesuaian stok. Setelah memilih adjust inventory, akan muncul jendela penyesuaian persediaan. Lalu klik continue, seperti pilih opening balance untuk mencatat saldo awal persediaan. Dengan langkah ini, stok awal barang akan tersimpan di sistem dan siap digunakan dalam proses transaksi berikutnya. Tahap ini, klik opening balance untuk melanjutkan pengisian saldo awal persediaan. Selanjutnya, masukkan harga pokok penjualan atau unit cost masing-masing barang sesuai dengan data perusahaan. Setelah seluruh data seperti jumlah stok dan HPP telah sesuai, lalu klik tombol record untuk menyimpan transaksi saldo awal persediaan ke dalam sistem. Lalu setelah transaksi berhasil disimpan, tekan CTRL-R untuk menampilkan jurnal yang terbentuk secara otomatis. Jurnal ini menunjukkan pencatatan saldo awal persediaan ke akun-akun yang telah ditentukan, sehingga proses pencatatan menjadi lebih cepat, akurat, dan sesuai dengan prinsip akuntansi. Baik, di sini ada data transaksi pembelian secara kredit tanpa uang muka dari PT Wings Karawang kepada toko sembako Ibu Aca. Untuk cara penyelesaiannya yaitu kita tinggal klik bill, kemudian ubah jenis pembayaran, isi data sesuai dengan dokumen, kemudian di record. Pertama, masuk ke menu purchase, kemudian enter purchase. Baik, di menu enter purchase ini kita telah mengganti itemnya jadi bill, suppliernya toko Wings, kirimnya itu 2%, 10-nya 30. Dengan purchase-nya itu PU01 dengan tanggal 3 Januari 2025. Dengan bill-nya 6,
description-nya itu tadi beras dengan harga 375.000 dan total 2.250.000. Maka ketika kita sudah mengisi semuanya sesuai dengan tadi yang di bill, kemudian kita tinggal klik record. Jika ingin melihat data transaksi penjualan, maka tinggal klik CTRL-R, maka otomatis data transaksi penjualan dari faktur tersebut akan otomatis muncul. Kemudian ada transaksi penjualan secara tunai. Sumber transaksi penjualan itu SL01 Toko Sembako Ibu Aceh, Kabupaten Purwakarta. Nota penjualan lunas karena ini tunai ya. Penyelesaiannya pilih menu sales, kemudian sales register, kemudian pilih tab order, kemudian pilih nomor transaksi yaitu SL01, pilih change to invoice, kemudian isi data sesuai dengan dokumen, kemudian record. Pada menu sales register, isi data formnya seperti tanggal 1 Januari 2025. Maka otomatis data yang tadi telah dimasukkan akan muncul. Jika ingin melihat purchase juga, tinggal klik yang pada menu bagian purchase, maka tab purchase otomatis akan muncul. Di sini ada transaksi penerimaan kas. Penerimaan kas adalah transaksi penerimaan secara tunai yang menyebabkan bertambahnya aset perusahaan berupa kas. Bukti transaksi kas masuk yaitu TR01 pada tanggal 7 Januari 2025 dari Bank BCA. Tujuannya kas, jumlahnya 5 juta. Cara penyelesaiannya yaitu pilih menu akun, transfer money, kemudian isi data sesuai dengan dokumen, kemudian klik record. Nah, di sini ada info. Transaksi transfer money hanya untuk transaksi jika jurnal yang dihasilkan untuk posisi debit dan kredit yang bertipe bank. Selain itu, transaksi tidak dapat diinput di menu transfer money. Di sini ada tampilan jendela report pada kolom sales sheet Proid. Pilih kolom Januari, kemudian klik tombol display. Di sini kan ada bacaan Januari ya. Habis itu klik tombol display. Jika ingin melihat akun neraca, maka kita tinggal masuk ke akun balance sheet, kemudian pilih tanggalnya, yaitu dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Januari 2025. Nah, otomatis akun neraca dari yang tadi transaksi yang telah kita lakukan akan muncul. Ketika kita ingin melihat laporan arus kas perusahaan yang tadi kita buat, yaitu kita tinggal masuk ke menu statement of cash flow. Nah, di situ juga tinggal masukin dari tanggal 1 Januari 2025 sampai tanggal 31 Januari 2025. Maka otomatis akun dari arus kas itu akan muncul seperti pada gambar berikut. Begitu pula pada laporan laba rugi. Kita tinggal masuk ke menu income statement, masukkan tanggal dari tanggal 1 Januari 2025 sampai tanggal 31 Januari 2025. Kemudian klik OK dan otomatis laporan laba rugi akan muncul seperti gambar di atas. Jika ingin melihat grafiknya, yaitu kita masuk ke menu filters. Pilih menu aset dan di situ grafik aset akan terlihat. Pilih menu liability dan di situ grafik liability pun akan terlihat. Terakhir ada grafik equity. Nah, ini adalah contoh dari gambar grafik equity. I just had to let you know you're